Diduga mengantuk, truk muatan telur terobos jalur perbaikan. Harga cabai melejit tembus Rp75.000 per kilogram. Ribuan bungkus rokok ilegal diamankan petugas di Kendal. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari. Inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Direktur Utama Perumda Tirta Bening Kabupaten Pati tak sepakati nominal Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan TJSLP atau CSR jika batasannya 2% dari keuntungan perusahaan. Namun begitu pihaknya tidak merasa keberatan jikalau nominalnya 2% dari ketentuan 2% yang diatur di Perda nomor 9 tahun 2019. Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati, di bagian ketiga tentang penggunaan laba BUMD untuk tanggung jawab sosial sebesar 2%. Sehingga besaran TJSLP pada tahun 2022 yang digunakan tahun 2023 oleh Perumda senilai Rp95.700.000 dan telah dialokasikan senilai Rp60.200.000 baik untuk penanganan banjir, rehabilitasi sekolah dasar kebun sawahan, UMKM, dan masyarakat di sekitar aset milik Perumda. Direktur Perumda Air Minum Tirta Bening, Bambang Sormantri, turut menyepakati batasan yang ditentukan ketika besarannya 2% dari Rp95.700.000 atau 2% dari ketetapan Perda Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2019 senilai 2%. Jikalau yang diminta dari Pansus DPD Pati keseluruhan 2% dari keuntungan perusahaan, maka dari Perumda atau perusahaan tidak diberikan kesempatan untuk menyalurkan TJSLP kepada masyarakat. Pihaknya hingga kini belum memperoleh kejelasan terkait dengan besaran persentase maupun sistem penyalurannya. Kendati demikian, pihaknya masih menanti keputusan dari pejabat Bupati Pati antara PJ Bupati sekaligus sebagai Kepala BUMD. Bukan. Kalau mereka memintanya 2% dari laba, ya kita tidak bisa menyalurkan secara mandiri, harusnya 2% dari TJSLP atau CSR yang dimiliki. Paham nggih? Okay. Artinya bisa memberikan kesempatan kepada pemilik CSR itu, pemilik TJSLP itu menyalurkan secara mandiri. Jadi bagi lah Pak. Ya. Artinya kalau PDAM sendiri menyetujui itu Pak? Tidak ada masalah, kami tidak ada masalah. Yang jelas ada aturannya. Ya, kalau memang ada aturannya, ada regulasinya, kenapa tidak? Kita patuh hukum. Untuk diketahui sejauh ini pengalokasian distribusi TJSLP dilakukan mandiri, sehingga ke depan ketika telah ada aturan yang jelas terkait pengalokasian dan batasan TJSLP atau CSR, Perumda Tirta Bening Pati bakal menyesuaikan aturan yang ada. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, harga cabai di Pati berangsur naik dari Rp55.000 hingga Rp75.000 per kilogramnya. Kondisi ini dikeluhkan pembeli mengingat cabai merupakan salah satu komoditas utama dalam memasak. Kenaikan harga cabai ini disinyalir dampak dari kemarau berkepanjangan. Hampir satu pekan sudah harga komoditas cabai di Pasar Puri Baru, Kabupaten Pati melonjak naik. Kenaikan harga cabai ini cukup dikeluhkan oleh para pembeli lantaran merupakan komponen penting dalam masakan. Sebelumnya harga jual cabai setan berada di kisaran Rp55.000, kemudian naik secara bertahap menjadi Rp60.000, Rp62.000, Rp65.000, Rp70.000 dan kini mencapai Rp75.000 per kilogram. Tidak hanya cabai setan yang mengalami lonjakan harga, berbagai jenis cabai lainnya juga terkena imbasnya. Cabai rawit hijau yang sebelumnya dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram.
Cabai rawit biasa yang sebelumnya dihargai Rp35.000 per kilogram juga mengalami kenaikan menjadi Rp45.000 per kilogram. Selain itu, cabai merah keriting yang biasa dijual seharga Rp25.000 per kilogram, sekarang dibanderol dengan harga Rp30.000 per kilogram. Tutut selaku pedagang menuturkan kenaikan harga cabai disinyalir karena faktor kemarau berkepanjangan. 55 naik, 58 naik lagi, 60 naik lagi, 65. Itu yang untuk jenis cabai disebutkan Bu, yang Setan dari sebelumnya berapa? 50, 65, 50, 53, yang 3, 70. Sementara Ani, salah satu pembeli asal Kecamatan Pati, mengeluhkan harga cabai yang naik cukup signifikan. Dirinya pun kini mengurangi porsi pembelian cabai. Susah, harga cabai melonjaknya bukan main, ya toh Mas. Kebutuhan yang lain juga naik semua. Ayo gimana Mas? Mungkin harapannya Bu, seperti apa? Ya harapannya harga segera stabil, ya toh Mas. Tapi mungkin imbas kekeringan juga ini ya Mas. Mereka berharap harga cabai dapat berangsur turun, sehingga kebutuhan pokok yang tergolong penting bagi konsumsi rumah tangga dapat terjangkau. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, warga desa Sidomulyo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang mengeluhkan keberadaan 3 tambang di tempat mereka. Tambang-tambang tersebut mengakibatkan berkurangnya sumber mata air hingga tanaman petani tertutup debu. Keberadaan tambang di desa Sidomulyo sudah berlangsung lama dan telah membawa dampak buruk bagi warga setempat. Sebelumnya, pemerintah desa Sidomulyo pernah mengumpulkan para pemilik tambang membahas dampak yang ditimbulkan dari adanya aktivitas mereka. Namun sayangnya mereka enggan memberikan kompensasi terhadap desa dengan alasan sudah membayar pajak pada pemerintah kabupaten. Nur Khosin selaku Kades Sidomulyo membenarkan keberadaan tambang yang sudah berlangsung lama. Ia juga pernah meminta kesadaran para pemilik tambang untuk peduli dengan kesejahteraan warga di mana saat ini banyak pertanian tertutup dan tercemar debu, bahkan akhir-akhir ini sumber air juga berkurang. Ya, setidaknya dari penambang-penambang itu kan harus ada lah secara finansial, memberikan kompensasi ke desa, apa-apa kan harusnya ada seperti itu. Terus sejauh ini belum ada kompensasi apapun Pak yang diberikan ke desa. Adanya itu paling kalau dimintai bantuan uruk apa kayak gitu, ya sedikit-sedikit masuk karena ya nek jalannya debu sih jelas Mas. Debu ya. Debu. Ya, sing jelas ya semakin panas karena sini penghijauan semakin hilang. Ada berapa itu Pak tambangnya Pak? Ada berapa? Di sini penambangannya ada 3 pengelola. 3, berarti ada 3 tambang. Iya, kalau tambang itu bukan hanya 3 titik itu bukan. Jadi satu pengelola kadang itu ada beberapa titik seperti itu. Maksud dari sekian tahun itu belum ada dampak yang sekiranya itu memberikan kesejahteraan ke warga. Ia juga berharap pemilik tambang mau memberikan kompensasi terhadap warga. Mengingat lokasi tambang tersebut berada di desa Sidomulyo, ditambah lagi warga juga merasakan dampak dari aktivitas penambangan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan, dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan?
demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Viral video sejumlah kepala desa bersama-sama mengumpulkan uang untuk saweran ke sejumlah petani yang sedang menanam benih padi di sawah. Saweran spontan ke petani tersebut sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dibukanya Waduk Kedung Ombo. Tampak dalam rekaman video amatir, beberapa kepala desa secara spontan patungan merogoh uang dari kantong mereka. Uang tersebut kemudian mereka bagikan kepada emak-emak petani yang sedang menanam padi di sawah. Kejadian itu dilakukan di salah satu areal sawah di Desa Karangpahing, Kecamatan Penawangan. Para kades mengaku saweran uang berbagai pecahan dari Rp20.000 hingga Rp100.000 sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dibukanya Waduk Kedung Ombo sehingga sawah teraliri air. Selain itu juga sebagai bentuk sukacita kepada emak-emak petani yang mulai menanam di musim tanam padi pertama ini. Dalam rangka puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita memulai masa tanam tahap 1. Kekeringan ini termasuk cukup panjang, tapi alhamdulillah kemarin setengah bulan yang lalu aliran air dari Kedung Ombo sudah turun. Kita secepatnya mengolah lahan ini menjadi tanam tahap 1. Terima kasih kepada para petani, Pak. Kita juga berterima kasih kepada petani. Dengan nyawer tadi, Pak, ya. Kita nyawer, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak 7 hari lalu, Waduk Kedung Ombo buka untuk mengaliri irigasi areal sawah di sekitar Kecamatan Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, sebuah truk bermuatan telur mengalami kecelakaan di jalur Pantura depan kantor Dinas Pertanian Kendal Selasa dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kondisi truk mengalami rusak parah di bagian bawah dan bumper hingga as patah akibat menerobos jalur perbaikan jalan. Truk bermuatan telur dengan nomor polisi AD1403PD ini menerobos jalan raya Pantura Kendal yang sedang dalam tahap perbaikan. Eko Mulyanto, Bagian Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT Bangun Mulia Tan Abadi selaku pelaksana proyek perbaikan jalan mengaku pihaknya sudah memasang rambu-rambu perbaikan jalan semaksimal mungkin.
Menurutnya berdasarkan keterangan yang didapat, kecelakaan terjadi akibat sopir mengantuk sehingga tidak fokus dengan rambu-rambu perbaikan jalan. Bagian separuh jalan yang sudah ditutup diterobos hingga truk masuk bagian jalan aspal yang sudah dikeruk dan mengakibatkan as truk patah. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sementara Satlantas Polres Kendal masih mendalami apa yang menjadi faktor kecelakaan. Untuk rambu-rambu kita persiapkan dengan semaksimal mungkin bahwa saya tidak membahayakan oleh pengendara, kita tata dengan baik. Tapi semua itu musibah, kita tahu ya bahwa apa yang pengendara malam itu kadang kan masih ada yang fit, ada yang tidak, mengantuk. Nah, itu yang perlu kita waspadai di situ. Jadi dengan ada kejadian ini bisa untuk kita evaluasi lagi bahwa penempatan rambu lebih maksimal. Kecelakaan tersebut menjadi peringatan bagi pengemudi untuk selalu waspada dan dalam kondisi baik saat berkendara, terutama di zona perbaikan konstruksi jalan. Kecelakaan serupa bisa dihindari dengan memastikan pengemudi dalam keadaan yang optimal saat mengemudikan kendaraan. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Satpol PP Kendal bersama Bea Cukai Semarang melakukan razia rokok ilegal di wilayah Kecamatan Boja. Dari razia tersebut berhasil mengamankan barang bukti ribuan bungkus rokok ilegal berbagai merek di salah satu toko di Pasar Boja. Rokok ilegal yang disita sebagian besar berupa bungkus rokok isi 20 batang tanpa pita cukai. Barang bukti sudah dibawa ke kantor Bea Cukai Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaksana pemeriksa pada seksi penindakan dan penyidikan Bea Cukai Semarang, Suprat Teguh R mengatakan, hasil razia yang ditemukan satu toko di Komplek Pasar Boja sebanyak 2.353 bungkus atau 47.060 batang rokok ilegal berbagai merek. Rokok ilegal sebagian besar berupa bungkus rokok isi 20 batang. Hasil razia kemudian dibawa ke kantor Bea Cukai Semarang sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penjualan rokok ilegal ini melanggar pasal 54 atau pasal 56 Undang-Undang Cukai. Oleh karena itu, razia rokok ilegal akan terus dilakukan karena merugikan keuangan negara. Direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Kendal bersama dengan Bea Cukai Semarang. Kita rutin mengadakan operasi bersama dengan Kabupaten di lingkungan Bea Cukai Semarang. Salah satunya hari ini di Kecamatan Boja. Nah, dari Kecamatan Boja itu kami bersama Bea Cukai bersama pemerintah daerah Kabupaten Kendal itu mendatangi toko yang ada di Kecamatan Boja itu dan menemukan beberapa rokok ilegal dan kita melakukan penindakan bersama. Jumlahnya 2.353 bungkus terdiri dari berbagai merek dan tidak dilekati pita cukai. Nah, rokok yang tidak dilekati pita cukai ini kan merugikan keuangan negara, sehingga kita lambat. Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP Kendal, Seto Aryono mengatakan, razia rokok ilegal merupakan kegiatan rutin yang terus dilakukan. Selain ini, penjual rokok ilegal selalu berganti-ganti atau pemain baru. Penggalian informasi di mana nanti apabila kita temukan target-target atau toko-toko atau tempat-tempat penjualan rokok tanpa cukai, baru kita laksanakan eksekusi. Tentu saja kita kalau sudah keluar melaksanakan operasi, apalagi kita gabungan dengan pihak Bea Cukai, paling tidak lokasi yang kita tuju sudah A1, sudah merupakan target operasi dari kita. Operasi penindakan tersebut menegaskan pentingnya peran pihak berwenang dalam melindungi masyarakat dari produk ilegal yang berbahaya. Upaya ini untuk memberantas peredaran rokok ilegal tetap menjadi prioritas dalam memastikan keamanan pajak negara. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi atau yang biasa disapa dengan Gus Romi siang tadi saat berkunjung di Al-Anwar 2 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang memberikan beberapa pesan. Selain mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto, Gus Romi juga meminta masyarakat untuk mengawasi Jokowi agar netral. Ramainya pemberitaan terkait bakal calon wakil presiden dari masing-masing koalisi membuat Ketua Majelis Pertimbangan P3 Gus Romi angkat bicara. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang sebelumnya sudah 7 kali meminang Gibran dan akhirnya diterima. Selain memberikan selamat, Gus Romi juga mengatakan ini nantinya akan membuka cakrawala baru dan peluang untuk anak muda di atas 21 tahun sesuai dengan putusan MK agar bisa maju sebagai capres maupun cawapres. Romi juga mengkritisi ucapan presiden yang akan mendukung semua capres. Meski begitu, ia yakin Jokowi akan memilih anaknya. Untuk itu dirinya meminta kepada semua elemen masyarakat memberikan pengawasan terhadap Jokowi supaya tidak menggunakan kekuasaannya dalam mendukung putranya. Selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akhirnya Pak Prabowo mendapatkan jodohnya yang diidamkan. Karena menurut informasi yang saya terima, Pak Prabowo sudah 7 kali melamar Pak Gibran, tetapi belum diberikan izin oleh orang tuanya, dan alhamdulillah sekarang sudah diberikan izin. Yang saya perlu garis bawahi adalah meskipun Pak Jokowi di dalam statement resminya menyampaikan mendukung semua calon, apapun sulit bagi kita untuk mempercayai bahwa hatinya Pak Jokowi tidak berada di putranya. Sehingga yang terpenting sekarang adalah seluruh komponen masyarakat sipil, rakyat, itu juga harus mengawasi secara seksama supaya tidak ada abuse of power. Ya, karena kalaupun Pak Jokowi di situ teguh sebagai negarawan, tetapi kan tidak ada jaminan juga dari orang-orang sekelilingnya untuk juga tidak melakukan abuse of power. Baik itu oknum aparat di lingkungan TNI, di lingkungan Polri, di lingkungan Kejaksaan, belum lagi 271 penjabat kepala daerah yang akan mengisi pos-pos
yang hari ini ditinggalkan oleh kepala-kepala daerah yang hasil pilkada. Seperti diketahui pada hari Minggu tanggal 22 Oktober malam, Koalisi Indonesia Maju telah sepakat memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, logistik untuk keperluan pemilu 2024 telah tiba dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Salatiga. Pada tahap pertama, logistik pemilu yang telah diterima berupa bilik suara berbahan karton duplek kedap air sebanyak 2.680 bilik suara. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Salatiga menerima kiriman logistik 2.608 unit bilik suara pemilu 2024 pada Jumat lalu. Bilik suara yang terbuat dari karton duplek itu lalu disimpan di gudang KPU Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti. Jumlah bilik suara yang diterima KPU sesuai dengan kebutuhan di Kota Salatiga. Jumlah tempat pemungutan suara atau TPS yakni sebanyak 652. Tiap TPS dibutuhkan 4 bilik suara sehingga jumlahnya sebanyak 2.608 bilik suara. Untuk mencegah kerusakan, petugas membungkus meletakkan bilik suara sesuai dengan ketentuan terbungkus plastik dan tumpukan paling bawah ada lapisan kayu agar tidak menempel langsung dengan lantai. Logistik yang sudah sampai di KPU Kota Salatiga ini adalah bilik suara yang terbuat dari karton duplek kedap air yang kami terima pada hari Jumat pagi, 2.608 sesuai dengan jumlah TPS kami. Nanti di setiap TPS ini ada 4 bilik surat suara. Pak, ini baru bilik suara aja Pak ini? Ya, bilik suara, mohon maaf bukan bilik surat suara ya. Bilik suara ya Pak? Ya. Untuk tempat nyoblos ya Pak ya? Tempat nyoblos. Pak, memakai bahan ini Pak, nggak seperti yang sebelumnya Pak? Karena yang lama itu sudah dilelang, proses pemeliharaannya menjadi sangat bebannya berat sekali karena beberapa tempat harus menyediakan gudang khusus dan sebagainya. Kemudian itu atas perintah KPU RI itu dilaksanakan proses penghapusan atau pelelangan. Gitu. Ceritanya begitu. Proses saat ini KPU juga masih menunggu logistik lainnya seperti kotak suara dan lain-lain, serta menunggu arahan kapan harus mulai dirakit dan didistribusikan. Dari Kota Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Sebuah truk bermuatan telur mengalami kecelakaan di jalur Pantura depan kantor Dinas Pertanian Kendal, Selasa dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kondisi truk mengalami rusak parah di bagian bawah dan bumper hingga as patah akibat menerobos jalur perbaikan jalan. Harga cabai di Pati berangsur naik dari Rp55.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan pembeli mengingat cabai merupakan salah satu komoditas utama dalam memasak. Kenaikan harga cabai ini disinyalir dampak dari kemarau berkepanjangan. Tim gabungan Satpol PP Kendal bersama Bea Cukai Semarang melakukan razia rokok ilegal di wilayah Kecamatan Poja. Dari razia tersebut berhasil mengamankan barang bukti ribuan bungkus rokok ilegal berbagai merek di salah satu toko di Pasar Poja. Viral video sejumlah kepala desa bersama-sama mengumpulkan uang untuk saweran ke sejumlah petani yang sedang menanam benih padi di sawah. Saweran spontan ke petani tersebut sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dibukanya waduk Kedung Ombo. Logistik untuk keperluan pemilu 2024 telah tiba dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Salatiga. Pada tahap pertama, logistik pemilu yang telah diterima berupa bilik suara berbahan karton duplek kedap air sebanyak 2.608 bilik suara. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.